Saya bingung Pak Ustaz, ada yang ngajak pengajian tertentu, sholat Jumatnya pun di masjid tertentu. Gimana hukumnya itu Pak Ustaz? Ya hukumnya tertentu. Pengajian tertentu, Jumatnya pun tertentu. Hukumnya gimana? Ini cerita kelompok-kelompok ini bukan barang baru. Begitu Nabi Muhammad SAW meninggal, maka keluarlah kelompok yang tidak mau bayar zakat. Kami hanya mau bayar zakat kepada Muhammad, adapun kepada Abu Bakar kami tak mau. Muncul satu lagi, kami hanya beriman kepada pemimpin kami Ali, kepada Abu Bakar kami tak mau. Makanya Nabi sudah prediksikan, ini Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, umatku terpecah 73. Apa makna 71, 72, 73? Ini bukan angka nominal. Yahudi sedikit, Nasrani lebih banyak, Islam lebih banyak lagi. Lalu sahabat heran, yang selamat itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, orang yang menempuh jalan aku dan sahabat. Jangan mengkotak-kotak. Selama dia masih bertauhid, mengikut sunnah, Quran dan sunnah, maka selamat. Maka kita ini termasuk ahlu sunnah wal jamaah, termasuk ma'ana alaihi wa ashabi. Kita memakmurkan masjid, kita bayar zakat, kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita mengikuti sunnah, sholat berjamaah, tidak memecahkan diri dari jamaah. Maka jangan mengkotak-kotak. Kawan yang punya aliran tak mau berkawan dengan kita. Apabila tak satu aliran, sesudah sholat tak doa, ya sholat sunat maju ke depan. Masalah dia tak mau berdoa, mungkin dia menganggap doa yang lama belum dikabulkan. Tak perlu ditambah lagi. Saya hanya melihat titik persamaan. Na'mal fi man tafaqna, mari kita beramal pada yang kita sepakati. Wa na'tadzir fi ma ikhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Yang masih sholat berjamaah itu saudara kita, yang masih puasa Ramadan itu saudara kita, yang Nabi terakhirnya Nabi Muhammad itu saudara kita. Tapi ketika dia mengatakan tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi puasa, karena Nabi terakhir sudah turun namanya Ahmad Musaddiq, ini masalah. Maka jangan mengkafirkan yang tak kafir, jangan membid'ahkan yang tak bid'ah. Musuh kita Yahudi, musuh kita Kristenisasi, musuh kita liberal. Kalau sesama kita sikut menyikut, yang tepuk tangan pemain gaplek, yang tepuk tangan orang kafir, yang tepuk tangan Kristenisasi. Silakanlah kalian sikut menyikut. Kami di Papua menyikut saudara kalian. Jadi kita di Pekanbaru yang sudah sesama Muslim, janganlah saling memburukan, berkelahi dan lain sebagainya. Saya punya kawan ikut aliran Salafi, Tabligh dan seterusnya. Mengapa tidak mau ikut ceramah seperti ini? Katanya kita berguru pada kelompok saja lebih afdal. Begitu juga berdoa, katanya sendiri. Karena nanti masuk surga juga sendiri. Semua bid'ah. Ini ada yang betul tapi ada yang diluruskan. Jadi orang yang ikut kelompok itu terbagi tiga. Ada yang ekstrim, ada yang pertengahan, ada yang terbuka. Kalau dikatakan jamaah tabligh tak mau ikut pengajian umum, datang subuh Sabtu ke Al-Falah, banyak saudara kita jamaah tabligh. Kalau dikatakan jamaah salafi tak mau, salafi terbagi lagi. Ada yang keras, ada yang lunak, ada yang biasa, ada yang ekstrim, ada yang eskrim. Jadi tak bisa pukul rata. Jadi ini tak bisa pukul rata. Bahwa saya mengatakan ada yang seperti yang diceritakan, ya. Tapi mengeneralisir semua, ya. Setelah saya bincang dengannya, dia lalu tak mau lagi ngobrol dengan saya. Karena saya ikut ceramah umum saja. Saya tidak mau dibaiat. Jelaskan Pak Ustaz. Perbuatan itu baru dikatakan bid'ah kalau tidak ada dalil sama sekali. Selama masih ada dalil umum atau dalil khusus, dalil jauh atau dalil dekat, maka tak boleh disebut bid'ah. Ketika saudara mengatakan hai pelaku bid'ah, maka saat itu saudara sudah memasukkan dia ke dalam neraka. Hai pelaku bid'ah,
maka saat itu saya sudah mengatakan, hai penghuni neraka. Itu bukan kata Abdul Somad, itu kata Ustaz Abdullah Al-Hadrami, Ustaz Salafi dari Malang. Ustaz Salafi dari Malang, murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun belajar sama Syekh Ibnu Utsaimin, mulazamah di Madinah Al-Munawwarah. Dia mengatakan, tidak boleh menuduh orang sembarangan pelaku bid'ah. Ketika saudara mengatakan saudaramu pelaku bid'ah, maka saat itu kita sedang mengatakan, hai penghuni neraka. Maka tengok dulu, kalau ada orang memukul-mukul dadanya pada tanggal 10 Muharram mengenang kematian Husain, memukul kepalanya pakai pisau, ya Husain, ya Husain, bid'ah, karena tak pernah diajarkan Nabi. Nabi marah, laisa minna, bukan umatku, man darabal hudud, memukul pipi, merobek kantong. Itu betul. Tapi ketika orang doa bersama dikatakan bid'ah, ini masih ada dalilnya. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis ini dikuatkan oleh ayat, fatujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Doa kalian berdua dikabulkan. Berdua, siapa yang berdoa? Musa. Yang satu lagi Harun mengaminkan, ya Allah selamatkanlah kami menghadapi Fir'aun, amin, kata Harun. Jadi itu ada dalilnya. Yang tidak boleh itu tidak ada dalil sama sekali. Itulah baru perbuatan bid'ah. Jadi hati-hati menyikapi orang-orang yang suka membid'ahkan yang tidak bid'ah.